Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di studio kami, studio podcast Bintang 9, PAC GP Ansor Kecamatan Pasian. Pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Pasian mendatangkan narasumber yang terbaik, yang ini merupakan sebuah mencantumkan dan juga mencerminkan bahwasannya ini dari pemuda dan ini dari media. Di mana dari pemuda itu keterwakilan dari Kak Syafiuddin SSI selaku Ketua GP Ansor Kabupaten Pamekasan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Narasumber yang kedua ini merupakan sudah malang melintang di dunia media sehingga tidak bisa diragukan lagi bagaimana tentang sudut pandang media mau diambil di mana, perspektif di mana, mindsetnya di mana untuk meluncing media itu yang terbaik. Sehingga kami mengkolaborasikan keduanya dan di sini beliau sudah hadir dan bersedia hadir untuk datang di studio podcast kami yang mana beliau merupakan Direktur Lebur TV Kabupaten Pamekasan dan beliau atas nama Imam S. Rizal. Seperti itu. Nanti kami akan berbincang-bincang banyak tentang apa sih pemuda, apa sih media, terus bagaimana kolaborasi keduanya sehingga menghasilkan pemuda dan media yang nomor satu, tidak ada nomor dua. Karena kami Ansor tidak pengen yang kedua, tapi pengen yang ke satu. Itulah gerakan pemuda Ansor. Dan di situ kami memberikan waktu yang pertama untuk Ketua GP Ansor Kabupaten Pamekasan yang mana untuk menjelaskan bagaimana peran pentingnya sebuah pemuda dan media. Bentar. Ini bukan seminar kan ya? Bukan langsung. Nah, ini kan sebetulnya tapi kita anu aja. Jadi mungkin ini karena masih baru ya hostnya. Sebetulnya ini direct aja. Iya. Direct. Mungkin, kita ngobrolnya santai ya? Iya, ngobrolnya santai, tidak seperti seminar, jadi tinggal berbicara tentang temanya kan pemuda dan media. Yes. Misal hari ini ya banyak sekali yang menguasai media cetak, elektronik, bahkan media sosial kita itu adalah yang menguasai rata-rata anak-anak muda. Oke, mungkin Ketua bisa cerita dulu bagaimana peran media misalnya terhadap kinerja pimpinan DPRD, terhadap popularitas Ketua GP Ansor. Iya. Itu sudah cukup. Betul. Jadi makanya saya ingin secara natural menyampaikan bahwa ini penting bagi anak-anak muda kita semua bahwa memahami apa arti media bagi anak muda dan seberapa penting anak muda itu memanfaatkan media massa. Nah, sejauh ini yang saya rasakan betul banyak misalnya terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya. Kalau nggak salah saya nggak hafal yang keberapa, tapi saya hafal bahwa Presiden Jokowi itu presiden kita. Nah itu tidak pernah lepas dari peran media. Dan yang paling penting itu pemeran media itu bukan orang tua, adalah anak-anak muda. Maka saya selaku Ketua PC Ansor pertama mengapresiasi ya lahirnya podcast Sahabat ini. Yang kedua saya menyarankan juga bagaimana anak muda bisa mengambil peran dalam meluruskan bagaimana media ini menjadi solusi, bukan menjadi polusi. Bagaimana menjadi polusi? Gimana kalau media ini hari ini yang ada itu hanya melahirkan hoak, perpecahan. Jadi bagaimana anak muda hari ini bisa meluruskan media ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi ihtinas siratal mustaqim. Itu yang paling penting. Tapi banyak orang bertengkar, berantem gara-gara media loh. Iya. Nah, yang begitu-begitu ini harus ahlinya. Ya, mungkin di sini ya. Media harus tahu bagaimana. Media harus memang harus menjadi solusi. Betul. Bukan jadi sebuah polusi. Tentu tapi dengan tren yang hari ini, semua tren tidak menutup kemungkinan dari usia tua sampai muda, semua sudah memegang Android. Dan itu menjadi kebutuhan wajib. Ditimbang hari ini, saya pikir ya, daripada tidak makan, lebih baik tidak beli pulsa di situ.
Kalau tidak ada pulsa lebih baik tidak makan, seperti itu. Karena itu sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Itu dulu. Sekarang daripada tidak beli pulsa lebih baik tidak makan. Tidak makan, seperti itu. Karena apa ya? Pulsa itu merupakan apa? Seperti paketan itu sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Jadi kebutuhan pokok itu sudah ditambah menjadi dari sandang pakan, saya menjadi menjadi paketan ataupun paket internet, sehingga jadi tambah poin pertama bukan cuma untuk sandang pakan, papan dan pangan, tetapi juga paketan internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Betul. Untuk bagaimana solusi dari dan juga menyikapi dari wakil ketua DPRD dan juga pengamat media, bagaimana sih untuk melihat hal itu dan harus diambil bagaimana kita selaku gerakan pemuda Ansor harus menyikapi itu, harus didesain seperti apa? Kita harus ambil di dalamnya sehingga kita bisa di situ. Oke, gini. Ini launching perdana. Saya kira hal yang positif. Laporan di Kompas itu kemarin menyebutkan bahwa 170 juta rakyat Indonesia itu pengguna media sosial. Fenomena baru Mas Imam hari ini. Fenomena baru gini. Orang untuk menunjukkan diri tuh ya. Sekarang ini kebalik. Orang desa mau meniru apa yang ada di TV untuk dapat uang. Ya kan? Contoh, biasanya dia dagang online, promosi dengan baju yang bagus-bagus kayak artis yang di TV. Yang di TV. Sebaliknya, Mbak Im Wong berpakaian orang desa agar viewersnya lebih banyak. Iya. Jadi artis mau jadi orang desa hari ini hanya untuk dapat viewers, begitu juga orang desa sok jadi orang kota atau jadi TV itu untuk sama-sama mendapatkan pengakuan. Nah, situasi-situasi seperti ini yang harus kita sama-sama pahami ya, bagaimana memanfaatkan ini semua. Apakah ini termasuk bertengkar juga? Termasuk bertengkar. Apakah ini merupakan keterlambatan media sosial masuk ke wilayah desa atau bagaimana? Ataukah kurang pekanya masyarakat terhadap itu? Bukan. Bukan. Tetapi banyak cara. Membuat konten-konten yang bagus ya, yang kita yang unik juga ditonton oleh masyarakat. Jadi di samping memang internal Ansor, di luar Ansor menampilkan sesuatu yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah bagian dari bagaimana kita memanfaatkan media, kita selaku anak muda ini memanfaatkan media dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini juga kami selaku pengurus pimpinan anak cabang Ansor Kecamatan Pasian. Di sini selain juga podcast ini juga ada studio musik yang mana di sini juga dikomandani oleh sahabat Darwis dan dukung doa juga bahwasannya sahabat Darwis di sini mengikuti audisi dangdut Madura. Jadi siapa tahu dari Ansor juga muncul. Ansor itu bisa berkiprah di mana-mana, bukan cuma di gerakan, bukan cuma di sosial, tapi juga di bidang musik juga ada. Suaranya bagus ya? Bagus, bisa dicoba nanti. Audisinya kapan? Malam tanggal 15. Mohon di viewers untuk sahabat Darwis. Tapi tepat harus jaga jarak. Di KCM. Jadi ambil satu bendera Ansor Pasian, Ansor Pamekasan bisa untuk menjadi artis Kabupaten Pamekasan. Nyanyinya bukan Yato Hiba itu. Nyanyinya cari jodoh. Cari jodoh ya. Di situ. Tapi jangan ditambah cari jodoh nanti benih cudu kan. Ya, kembali lagi tentang pemuda dan media. Di sini merupakan poin yang pertama, selain dengan podcast dan juga launching bagaimana peran pemuda dan juga peran media. Sehingga kami juga perlu banyak belajar dari Direktur TV, juga belajar dari wakil ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, bagaimana sih mengasah potensi kami yang ada sehingga kami bisa bukan cuma stagnan di sini, sehingga kami juga bisa berkiprah dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan juga Indonesia. Itu yang harus menjadi cita-cita kami, bukan cuma nasional, harus go internasional. Kalau di situ. Itu saya kira begini. Kalau mau nasional, lokal, nasional, media ini YouTube terutama ya. Ini sudah internasional kelasnya ini, ya kan? Tinggal bagaimana mengcreate konten itu agar bisa menarik aja. Menjadi sennya kegilaan atau menjadi yang ketertarikan unik ya, anak-anak muda. Kalau kelasnya itu internasional ini sudah. Yang terpenting gini,
karena kita adalah kreator ya. Kreator itu harus menyediakan apa yang publik butuhkan. Betul. Kayak gitu. Jangan paksa kita menyuguhkan sesuatu yang tidak disukai. Kayak gitulah kira-kira. Kecuali memang ini hanya untuk untuk aktualisasi tidak apa-apa. Tetapi kalau ini untuk menyampaikan hal ke banyak orang, ya kita harus yang cari disukai, ya. apa yang disukai, yang dibutuhkan. Kalau cuma mencari popularitas mungkin berbanding terbalik bisa. Ya, jangan atas nama sahabat podcast. Bukan. Yang penting bisa muncul yang lain. Iya. Itu kan pembelajaran saja. Untuk sahabat podcast itu medianya ataupun siaran yang kita tampilkan program-program yang bermanfaat khususnya kepada masyarakat di sini. Iya, betul. Sehingga itu kami bahwasannya Ansor ini ada. Dari setiap lini bahwasannya gerakan pemuda Ansor dan podcast ini, sahabat podcast ini memang betul-betul mempunyai peran dan juga mempunyai manfaat yang lebih di situ. Oke, ini luar biasa saya kira. Terobosan. Saya bayangkan podcast di Pasian gitu. Pasian ya. Maka hari ini kami orbitkan. Tentu ya ada beberapa instrumen yang mungkin sahabat Imam secara teknis akan bisa memberikan arahan, nanti tidak harus di forum ini ya nanti. Betul. Harus setelah ini. Tetapi keberanian sahabat-sahabat PAC Ansor ini luar biasa sekali. Jadi mulai berani membuka diri dan memberikan kesempatan orang untuk buka-bukaan gitu lah. Karena kami dari dulu saya sendiri pribadi dikader oleh kakak saya ini. Kakak selaku ketua GP Ansor dan juga wakil ketua BRD harus menciptakan hal-hal yang baru. Sehingga kamu itu bisa dilihat. Kalau kamu stagnan di situ, gak usah maju, mati aja kamu. Begitu ya? Iya begitu. Jadi kami itu tetap terpatri dari dalam saya harus menciptakan yang terbaru. Terima kasih Kak, terima kasih. Makanya kalau dulu itu di masa pra kemerdekaan jargonnya tokoh-tokoh pejuang kita, merdeka atau mati. Kalau sekarang berkarya atau mati kalian. Harus mungkin hari Jadi, ini bagaimana anak-anak muda Ansor, sahabat-sahabat Ansor di sini merubah platform hidupnya. Seperti yang saya katakan, kalau pejuang di masa lalu itu mereka untuk keluar dari kungkungan penjajah, mereka bilang kalau dulu merdeka atau mati. Sekarang berkarya atau kalian akan mati. Gitu loh, itu yang penting. Karena kami juga mempunyai keyakinan bahwasannya meskipun background kami dari desa, background kami dari wong deso, tapi untuk kota, untuk bangsa itu kami akan menciptakan platform baru bahwasannya orang desa itu bisa berkarya. Maka dari itu kami minta kepada pemateri yang dua ini bagaimana menyampaikan harus langkah kami ke depannya ini untuk memberikan hal-hal yang positif terutama untuk kader-kader dan juga menciptakan Ansor yang lebih berbaik melalui sahabat podcast ini sehingga apa yang kami tampilkan di sini juga bermanfaat bukannya khususnya untuk warga pasien ya, khususnya di tapi tidak menutup kemungkinan kami di sini terbuka lebar untuk semua. Karena podcast ini tidak untuk dinikmati kami, tetapi untuk semua kalangan di situ. Oke. Jadi kita bisa banyak belajar, bisa banyak belajar dari podcast yang sudah ada. Deddy Corbuzier misalnya ya, itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Dampaknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa di Indonesia. Ketika Deddy Corbuzier yang ngangkat, maka menjadi fenomena kayak gitu. Kemarin catur. Di saat orang tidak bicara catur, Deddy Corbuzier ngangkat catur. Dan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia bicara catur. Nah, bagaimana harapan saya ini, warga Pamekasan nggak bicara tentang tembakau, tiba-tiba sahabat podcast bicara tembakau, misalnya. Dan ini dampaknya luar biasa misalnya. Nanti begitu, kira-kira gitulah harapannya. Oh seperti itu. Ini menjadi semacam lokomotif gitu loh, lokomotif dan penggerak. Nah itu. Terus yang kedua, konten ini yang namanya YouTube itu ya sekali lagi ada algoritmanya. Apa sih sebenarnya yang disukai dari sahabat podcast ini? Kalau Deddy jelas ya, saya perhatikan kalau Deddy kalau yang nggak vulgar, kontroversi, itu aja lah. Vulgar, kontroversi. Itu podcastnya Deddy Corbuzier. Kayak gitu. Nah, ada juga podcastnya NU Online di Jakarta itu yang dikomandani sahabat Rozali. Nah, itu yang diangkat adalah konten-konten ke NU-an. Kayak gitu.
channel 146 apa ya? Saya lupa nama channelnya. Nah, 164 ya, 164. Oke. Itu kontennya adalah bagaimana menyebarkan ke-NU-an Islam Nusantara melalui YouTube kayak gitu. Jadi dialognya arahnya ke sana. Waktu itu nama podcastnya adalah Peci dan Kopi, Kopi dan Peci kalau gitu. Peci dan Kopi ya. Ya bolak-balik itulah kira-kira. Tapi konsisten. Narasumbernya juga yang diundang adalah orang-orang yang kompeten dan populer. Nah, numpang populer penting. Penting ya, numpang populer penting. Misalnya, ini sudah cocok. Ketua GP Ansor. Sangat cocok ya. Numpang ngetren. Suatu saat mungkin bupati diundang. Amin. Mungkin pertama kita mau lihat, oh ini kontennya siapa yang ngisi. Pertama nggak mau lihat, setelah di-share, oh yang ini ngisi ketua GP Ansor. Iya. Jadi yang pertama 1 like menjadi 1000 like. Iya. Itu yang harus menjadi tujuan kami di situ. Dan ini, satu yang paling penting bahwa keberanian sahabat-sahabat ini tentu akan membuka keberanian yang lain. Kalau misalnya podcast di Pamekasan itu hal biasa. Iya. Lo ini di utara itu, di Pamekasan paling utara. Jadi kehadiran sahabat podcast saja ini sesuatu yang luar biasa. Tinggal bagaimana kontennya isi seperti apa yang disampaikan Mas Imam. Betul. Yang kedua, bagaimana teman-teman ini perangkatnya nanti bisa lebih lengkap lagi. Kemudian juga bicara yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Betul hari ini. Nah, karena ini tentang Ansor, maka karena media itu betul apa yang disampaikan Mas Yang butuh konsistensi. Butuh konsistensi. Misalnya tampilan pertama saya sebagai ketua Ansor dan Mas Imam pelaku media ya. Nah, orang akan pada kesan pertama mendengar podcast ini adalah podcastnya Ansor. Maka mungkin yang banyak ditampilkan nanti tentang Ansor. Betul. Apa hubungannya Ansor? Orang kan banyak bertanya hari ini. Sejarahnya Ansor dilahirkan, kemudian visi misinya Ansor, lembaganya Ansor, kemudian apa yang dilakukan Ansor di tingkat pusat sampai ke daerah, apa yang menjadi kewajiban sahabat kalau misalnya setelah orang tahu, orang mau masuk, kalau mau masuk Ansor seperti apa. Nah, kemudian apa yang sudah bermanfaat. Terus yang ketiga misalnya siapa saja kader-kader Ansor. Wah, ternyata ada yang jadi wakil ketua DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi numpang populer gubernur. Numpang populer di situ. Jadi karena ini adalah namanya sahabat podcast, konsistensinya mungkin di situ ya Mas Imam. Nah, yang keempat, baru setelah orang tahu profil Ansor, dari beberapa yang dijelaskan dari beberapa kontennya tadi, berbicara peran yang lebih besar dari Ansor itu sendiri. Beri berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, pertanian, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu yang penting dilakukan oleh sahabat podcast. Hal-hal lain yang bersifat teknis dengan berkaitan dengan media itu mungkin Mas Imam lebih paham. Berbicara dengan konsistensi dan inkonsistensi ya, itu memang harus timbul dari jiwa sendiri. Bagaimana untuk bisa menumbuhkan arti konsistensi itu, tentunya dengan bagaimana kita mempunyai lokomotif. Kita sudah mempunyai lokomotif, kita sudah mempunyai masinis, dan kita tinggal relnya di mana? Medianya ada. Relnya ada. Nanti relnya mau dibawa kemana rel itu? Gitu. Apakah mau masuk stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun D? Karena lokomotif, masinis, dan relnya sudah ada. Tinggal bagaimana bendera itu yang akan dibawa kemana di situ. Dan yang terpenting dalam bermedia sosial itu adalah kekuatan nge-share. Siap. Ya. Misalnya ada berapa ratus kader Ansor Sepasian? Nyampe 200? Lebih. Nah, 200 ya katakanlah. Perintah langsung instruksi dari ketua PAC. Seluruh kader Ansor wajib nonton. Harus like juga. Harus like. Hari pertama sudah ada 200 minimal. Nah, 200 orang ini nge-share di Facebooknya masing-masing. Katakanlah masing-masing Facebook satu akun bisa menjangkau 100. Iya, betul. Ini sudah 2.000. Iya. Sudah 20.000 bahkan. 20.000 mendapatkan income ya. Enggak, artinya 20.000 orang yang nonton.
Kekuatan share. Jangan apatis. Jadi kader-kader Ansor yang lain jangan apatis. Biarin aja, saya bukan pengurus podcast. Jadi tidak boleh digeleng-geleng sendiri ya. Jadi kelemahan kita ya. Itu kelemahan kita. Kita kadang nggak merasa memiliki terhadap apa yang dimiliki oleh organisasi. Apalagi ini podcast pertama kali. Di sini gerakan 1000 subscriber di hari pertama di launching. Oh, betul. Itu harus ada gerakan konkret supaya ini menjadi 1000 subscriber. Minta tolong sama ketua Ansor, PC. PC selaku nahkoda. Nanti ketua PC akan instruksi kepada seluruh ketua PAC agar menginstruksikan ulang untuk melek subscribe YouTube Sahabat Podcast. Tapi harus dimulai dari sini dulu. Karena orang akan melihat itu apabila di tempat di mana dia ada sesuatu yang luar biasa. Kalau misalnya teman-teman nge-like kemudian menjadi subscriber diawali oleh teman-teman Ansor Pasian, maka orang akan tertarik untuk melakukan itu. Itu yang paling penting. Maka pertanyaannya ketika video ini di-upload kayak gitu. Hari pertama berapa orang? Nah, itu maksudnya saya. Kalau nggak sampai 200, berarti gagal ya. Gagal. Rugi dong saya datang sini. Siap. Saya sudah menggagalkan beberapa agenda itu di sini ini. Jadi, ya, ini kan pertama dan juga bahwasan membuktikan bahwasannya podcast itu ada. Mungkin hal ini ya. Kira-kira kader Ansor Sepasian lah. Ya, terima kasih ya. Ini yang sudah disampaikan banyak hal yang sudah bisa kita share dan juga kita pertanyakan dari ketua-ketua dan juga ketua media Lebur TV dan juga ketua GP Ansor sekaligus direktur Lebur TV Kabupaten Makassar. Karena nggak boleh menyamai ketua. Direktur ya. Mohon maaf, direktur. Saya ulang. Kalau media, kalau perusahaan nggak ada ketuanya. Saya ulang ya, direktur 3 kali. Mungkin. Ketua, Dan juga direktur Lebur TV sahabat Imam Erdizal serta ketua GP Ansor sekaligus wakil ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sahabat Safiuddin RC yang sudah sekretaris PKB Kabupaten Pamekasan. Selamat. Mungkin dapat 2 kali nih, 3 kali, 2 kali. Mungkin hal ini yang bisa sampaikan, dan sini kami selaku pengurus sahabat podcast PAC GP Ansor Kecamatan Pasian mengucapkan banyak terima kasih karena panjenengan semua sudah bisa hadir di sini, bisa membagi waktu dan juga memberikan pengalaman serta memberikan arahan bagaimana menjadi sahabat podcast yang baik, bagaimana menjadi pemuda, bagaimana mengolah media menjadi media yang lebih baik. Di sini saya selaku host di Sahabat Podcast hari ini, saya Robianto Hadi undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.